Mohon izin untuk mulai apel pada pagi hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur pada pagi hari ini kita Shalom, dapat selamat melaksanakan pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan apel pada Senin, yaitu tanggal 2 Agustus 2021. Baik, langsung saja kita mulai acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk selanjutnya, yaitu mengheningkan cipta, menang para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Mengheningkan cipta, mulai.
selanjutnya yaitu pembacaan naskah Pancasila yang akan dibacakan oleh Bapak Saiful atau diwakilkan oleh Ibu Kristina. Langsung Mbak Christine ya, nanti dikhawatirkan terganggu kalau sinyalnya tidak bagus. Saya ikut saja. Kepada Ibu Kristina dipersilahkan. Pancasila. Dua-duanya. Oh ya, dua-duanya sudah. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Baik, terima kasih untuk Ibu Kristina. Selanjutnya yaitu pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang akan dibacakan oleh Ibu Indah. Kepada Ibu Indah dipersilahkan. Terima kasih. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. Ya, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Indah. Selanjutnya yaitu pembacaan Panca Prasetya Korpri yang akan dibawakan oleh Ibu Hanifah. Kepada Ibu Hanifah dipersilahkan. Terima kasih. Membacakan Panca Prasetya Korpri. Panca Prasetya Korpri. Kami, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berjanji. 1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia
yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin, serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Baik, terima kasih kepada Ibu Hanifah. Untuk acara selanjutnya yaitu pengarahan yang akan diisi oleh Ibu Kristina. Kepada Ibu Kristina dipersilahkan. Mohon maaf, jaringan Ibu Kristin kurang bagus. Bapak, mungkin Bapak Saiful ada. Bapak aja. Karena gangguan jaringan, mungkin ada pengarahan atau pengumuman dari teman-teman yang lain? Bapak Ibu? Maaf, Ibu Kristin nanti pindah ke sini. Oh baik Kak, terima kasih. Baik, selamat pagi Bapak, selamat pagi teman-teman semua. Untuk arahan hari ini, seperti biasa, kita kembali bekerja dan puji syukur kepada Tuhan, kita semua masih diberikan kesehatan dan sama-sama tetap kita mematuhi protokol kesehatan. Untuk yang di kantor tetap kita mematuhi protokol kesehatan, sedangkan yang isoman di rumah tetap menjaga imun tubuh. Untuk kegiatan kantor, mungkin kita menyelesaikan laporan-laporan yang tadi di WA kantor sudah disampaikan oleh Kak Iwa dan juga disampaikan oleh Bapak untuk segera selesai mencetak dan mengunggahnya di Google Drive. Untuk hari ini arahan dari saya segitu saja. Mungkin dari Bapak Saiful ada yang ingin menambahkan, Bapak? Baik, terima kasih Mbak Kristi. Terima kasih tim 2 hari ini yang sudah menyelesaikan dan melaksanakan tugasnya dengan baik untuk melakukan apel hari ini, juga besok, Rabu, Kamis, sampai Jumat. Apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Kristin itu yang kita lakukan bersama dalam minggu ini. Terutama ini hari pertama kita kembali untuk masuk bekerja dari kantor, tidak lagi BDR, kecuali beberapa teman kita yang masih isolasi mandiri, terutama yang kemarin positif. Mbak Esti saat ini masih di rumah sakit. Selalu kita doakan agar semakin sehat, semakin pulih, dan bisa secepatnya pulang dari rumah sakit. Teman-teman yang isolasi mandiri di rumah tetap dijaga kesehatan, benar-benar isolasi mandiri, jaga makanan, jaga kondisi tubuh, jaga fisik, istirahat yang cukup, kemudian bantu dengan
pikiran-pikiran yang lebih ceria, yang lebih senang, karena itulah sesungguhnya imun yang paling baik. Kemudian juga masih ada perlakuan-perlakuan yang istimewa, misalnya pada teman-teman yang ibu hamil atau teman-teman yang lain yang merasakan ada keluhan-keluhan, masih diperkenankan untuk BDR selama masih masa-masa PPKM level 4 di Kota Kupang. Lalu berikutnya perlu juga menjadi catatan bagi kita bahwa informasi dari Mas Salim, ada beberapa teman di LPMP juga yang positif. Jadi teman-teman harus menjaga kondisi, menjaga protokol kesehatan tetap dengan baik. Jangan pula berkeliaran agar nanti tidak menjadi sorotan oleh luar. Karena memang hari Rabu atau hari Selasa saya lupa kemarin yang harusnya ada rapat pendidikan, rapat bersemuka, tiba-tiba dibatalkan menjadi rapat daring karena memang juga kita selalu masih membatasi untuk bertatap muka, kecuali yang benar-benar memaksa butuh jaringan internet atau ada hal-hal data dan lain sebagainya yang harus diambil di kantor, kita harus bekerja dari kantor. Kemudian berhubung ini juga awal bulan, tentu banyak yang harus diselesaikan, terutama yang berkaitan dengan keuangan. Sebagaimana saya sampaikan di hari Senin yang lalu, nanti untuk pelaporan-pelaporan keuangan yang terkait juga dengan bendahara, ditugaskan, dibuatkan surat tugasnya secara resmi Mbak Indah dan Mbak Uni untuk membantu Mbak Esti melaporkan hal-hal terkait dengan pelaporan keuangan Juli kemarin atau awal Agustus ini. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan ke teman-teman. Yang penting tetap sehat, tetap jaga kondisi. Satu lagi yang terakhir, saya tidak tahu ya kalau di lingkungan Badan Bahasa, tapi kalau di lingkungan Kemendikbud lainnya sudah menerapkan mulai hari ini ya, sudah menerapkan upacara virtual seperti hari ini. Nah jadi kalau Badan Bahasa saya belum dapat info dari teman-teman yang lain apakah mereka juga apel seperti kita. Nah ini untuk Kak Iwa dan Mbak Tini, kemudian berkoordinasi nanti dengan Mbak Lina, silakan video kita mulai dari Senin kemarin dibuat secara berbeda-beda, yang Senin beda, yang Selasa beda, yang Rabu beda, itu diunggah di YouTube kita dan juga di laman kita, dibuatkan tempatnya tersendiri atau dibuatkan linknya juga boleh, sehingga orang yang mengunjungi laman kita sudah mengetahui bahwa kita memang sudah rutin melakukan apel virtual ini sejak Senin yang lalu. Di samping itu, saya sudah kemarin menyampaikan kembali surat disiapkan, kita kirim foto dan laporan ini ke Biro SDM di Tongan RB yang ditindaklanjuti Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Biro SDM. Jadi ada dua penting. Yang pertama Mbak Ina tahu melakukan upacara ini secara rutin. Tentu itu muncul di surat Om Iwa dan Mbak Indri membuat Mbak Tini maksud saya membuatnya dulu di apakah di YouTube kita atau di kirim itu cukup linknya saja, tautannya saja. Jadi Biro SDM bisa mengklik menonton tersambung ke YouTube kantor boleh atau ke laman kita juga boleh.
kita sudah melaporkan ini, mungkin itu. Jadi nanti kegiatan kita yang Senin kemarin, Selasa, dan sebagainya. Kalau bisa nanti lebih rapi lagi, kita buat lebih rapi lagi. Misal, sebagai contoh, saya memang kalau di HP belum bisa mengunggah layar belakang di HP, tapi kalau di laptop sudah ada yang seperti digunakan oleh Mbak Kartika tadi. Itu yang kita. Tetapi coba teman-teman lihat sendiri, memang tadi tampilannya Mbak Kartika sedikit gelap, artinya Mbak Kartika tidak terlalu terlihat. Kemarin sudah saya sampaikan itu ke Om Iwa, apakah pencahayaannya yang kurang atau bagaimana. Memang backdrop atau latar belakang kita itu sudah bagus, hanya saja mungkin apakah penggunaan warna atau dan lain sebagainya yang perlu diperbaiki. Jadi sehingga nanti apel yang kita lakukan ini setiap hari orang asik juga menontonnya, begitu menontonnya. Itu yang kedua. Yang ketiga dari yang kita lakukan Senin kemarin dengan yang sudah lebih bagus, suaranya tidak tabrakan di udara. Hanya saja mungkin nanti di minggu depan kita coba versi yang ketiga. Versi yang ketiganya pada saat Mbak Christine itu membacakan Pancasila, lalu diberi kesempatan kami juga membacakan, tapi posisi bisu atau mute. Jadi nanti misalnya Pancasila, walaupun tidak masuk di Zoom agar suaranya tidak tabrakan, kan begitu ya? Atau boleh juga nanti yang mengatur ini adalah host, coba nanti suaranya jangan dilepas semua, jadi hanya satu orang saja misalnya yang diperdengarkan suaranya. Misalnya pembina apelnya mengucapkan Pancasila, baru dibalas oleh peserta Pancasila, begitu ya. Tapi tidak semua yang terdengar, hanya satu orang. Jadi terekam juga di sana. Baru satu, nanti dilanjutkan dengan satu, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, lalu teman-teman mengucapkan juga ketuhanan yang Maha Esa, tetapi suara yang dibuka tidak semua, mungkin hanya satu orang saja, hanya sekedar untuk mendengarkan ada rekaman suara sambutan dari peserta apel. Tapi kalau Undang-Undang Dasar itu memang tidak diikuti oleh peserta apelnya, tetapi pembacaan Panca Prasetya Korpri itu juga diikuti, tetapi karena Zoom tidak dimunculkan suaranya semua. Mana yang paling bagus lah nanti untuk tampilan sebuah rekaman, sehingga menonton ulang di YouTube atau menonton ulang di tautan nanti rekaman upacara atau apel kita ini masih asik untuk dilihat. Bisa saja nanti kalau rapi, kalau bagus, ini menjadi contoh lain bagi lembaga-lembaga lain, bagaimana pelaksanaan apel virtual yang sudah digagas Kemenpan RB, kan begitu ya. Ada keuntungan bagi kita ini karena nggak banyak, jadi bisa jauh lebih tertib, kemudian tampilan layarnya juga jauh lebih bagus misalnya, karena suasana belakang layarnya semua misalnya seragam. Bukan apa-apa, karena kantor kita bukan kantor yang bagus, jadi tidak terlalu menarik untuk diperlihatkan latar-latar belakangnya. Atau kadang kebetulan lagi di luar daerah dengan bermacam kondisi, jadi akan lebih bagus kalau background virtualnya itu seragam. Nanti coba dilihat yang dibuatkan Kak Iwa itu sudah bagus, dia latarnya buku-buku, menggambarkan literasi, menggambarkan kantor bahasa dan lain sebagainya, keilmuan akademis.
tapi memang lebih gelap. Coba nanti diputar ulang yang beberapa teman tadi menggunakan layar itu masih kelihatan lebih gelap. Ini kan terlihat, misalnya layar saya kan jauh lebih terang, mungkin karena dindingnya seperti ini atau seperti apa. Mbak Christine itu lebih terang karena mungkin latarnya berbeda. Tetapi tadi Mbak Kartika dia gelap, padahal tadi menggunakan backdrop atau latar virtualnya. Saya sama lain apa namanya agar secepatnya bisa nanti mengikuti sosial saya sekaligus nanti masa depan kita, karena ini terkait dengan masa depan kita, karir kita dibangun, ditentukan bagaimana memperoleh angka kredit dan lain sebagainya. Kemarin pesan dari Sesban, kemudian juga Bu Atika, dia menyampaikan diusahakan 150-an daftar tanyaan itu dijawab dengan baik mungkin, seobjektif mungkin, karena nanti dari situlah dasar pengukuran bagaimana beban seorang penyuluh misalnya, tapi semuanya widya basa, seorang penyuluh, seorang penerjemah dan lain sebagainya, maka usahakan menjawabnya karena kita mengembangkan karir ke depan. Bagaimana misalnya perolehan angka kredit, bagaimana hitungan waktu seorang penyuluh, penerjemah, seorang analis kata dan lain sebagainya, diukur semua yang nanti berkaitan dengan angka kredit, lalu bagaimana memperolehnya dan lain sebagainya, agar bisa naik sebagainya sampai mencapai widya bahasa utama misalnya. Jadi kontribusi yang baik, yang benar-benar karena menyangkut dengan karir dari teman akan widya bahasa ini. Jadi nanti ketentuan itu tentu semakin jawaban yang diberikan, maksudnya kalau banyak yang kosong nanti kita katakan pertanyaan terkait sebagainya terkait jemaah, padahal dia bukan penerjemah, dia bukan penyuluh, dia bukan harus bisa menjawabnya dengan baik. Kemudian itu menjadi bagian. Ada 20 orang yang menjawab penyuluhan, ada 20 dari jawaban itu kan bervariasi, maka itu dibagi 20, maka ditentukanlah yang mana yang menjadi. Kalau misalnya saya ambil contoh, dalam menyiapkan materi dijawab dalam satu dokumen penyuluhan dibutuhkan jam, jawab dibutuhkan waktu 5 jam. Mbak Hanifah menjawab, kemudian Mbak Kartika menjawab, dibutuhkan waktu 20 jam dan lain sebagainya. Itu baru dirata-ratakan 5 jam, maka nanti jawabannya jam,
tidak menjadi 8 jam, tidak menjadi 20 jam bila rata-ratanya masa depan karir yang masih panjang dalam karirnya, masih muda 19 dan lain-lain, masih panjang berkarir di badan bahasa. Jadi kalau sedikit ini terkait dengan fun dan karir sebagai media bahasa. Mungkin itu, silakan. Cara selanjutnya dibawakan oleh Bapak Irwan. Terima kasih Mbak Kartika. Bapak sekalian, mari kita berdoa. Bapa kami yang kami muliakan di dalam di surga. Terima kasih kepada Bapak Irwan. Setelah apel kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, dan saya juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Selfie, salam sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sama. Enggak ada. Oh iya, bentar. Punya siapa bisa? Jika udah. Satu. Mohon maaf. Baik, saya mulai Bapak Ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salvi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur hari ini kita bisa melaksanakan apel pada Selasa 3 Agustus 2021. Untuk acara hari ini, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dipandu oleh Ibu Hanifah. Kepada Ibu Hanifah dipersilahkan. Aku berdiri tak dipandu ibu. Indonesia bangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku rakyatku semua yang kamu adanya untuk apel.
Terima kasih kepada Ibu Hanifah. Untuk acara selanjutnya, yaitu pengarahan atau pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Saiful mungkin. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu untuk teman-teman semua. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah di hari ini tanggal 3 kita masih diberi rahmat kesehatan, kemudian kita masih bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasa. Teman-teman sudah masuk kantor, sebagian yang masih dalam tahap pemulihan. Di hari kedua setelah kita bekerja dari kantor, saya berharap teman-teman bisa memaksimalkan apa-apa saja yang harus yang semestinya diselesaikan dan dituntaskan, terutama kita ini sudah memasuki bulan Agustus, artinya sudah bulan kedua di semester 2 ini, dan biasanya tanpa terasa nanti sudah September, kemudian juga Oktober, dan sampai akhirnya akhir tahun. Nah, jadi teman-teman silakan menyelesaikan hal-hal yang lain. Ada kemarin keterlambatan dari data dari kegiatan bahasa dan hukum dari Flores Timur karena ada kesalahan dalam hal mengirimkan data. Mana tahu nanti masih memungkinkan disusulkan, KIWA masih bisa berkirim surat untuk melengkapi 272 data ditambah nanti bahasa dan hukum Flores Timur, sehingga bisa mencukupi 300 data yang ada nomor telepon sekaligus dengan alamat email yang akan dikirimkan ke KPK nantinya melalui Inspektorat Jenderal. Kemudian yang lain teman-teman tetap melaksanakan tugas sebagaimana biasa. Pagi ini Mbak Christine tadi izin untuk mengikuti vaksin yang kedua, dan yang ikut program vaksin di bulan lalu apakah yang di kejaksaan dan lain sebagainya, benar-benar diperhatikan tanggalnya. Mestinya di awal Agustus ini sudah harus vaksin yang kedua. Bila nanti sudah mendapatkan vaksin 2 kali, barulah bisa lebih leluasa kalau misalkan ada bepergian ke mana-mana. Kemudian hal lain teman-teman, karena di Kupang sendiri juga masih diterapkan PPKM level 4, tetap menjaga kondisi kesehatan, kemudian menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Kalau tidak ada halangan, mungkin nanti hari ini atau besok kalau ada yang menyervis AC, silakan diberitahu keluhan-keluhan yang ada agar nanti tukang servisnya memperbaiki atau hal-hal lain yang terkait dengan AC. Tetapi yang perlu diperbaiki itu adalah AC-AC yang masih kira-kira berguna ya. Kalau yang sudah benar-benar rusak dan lain sebagainya itu sudah tinggal dihapuskan. Memang kemarin ketika rapat dengan Bapak Kepala Badan dan juga seluruh kepala balai dan kantor terkait penganggaran di 2022, kita sempat
diberikan kesempatan untuk mengusulkan apa-apa saja yang mau disampaikan terkait anggaran 2022. Sebelumnya Pak Kaban memberikan arahan di pidatonya, itu disampaikan bahwa di penganggaran 2022 Badan Bahasa anggarannya hanya tersisa 40%, tidak tanggung-tanggung, 40% dari anggaran yang sebelumnya. Berarti 60% anggaran Badan Bahasa itu dipangkas, termasuk balai-balai kantor. Kenapa hal ini terjadi? Karena semua dipusatkan atau diarahkan ke penanganan COVID. Karena di 2022 juga masih dianggap COVID ini masih menjadi permasalahan besar di negeri ini. Oleh karena itu Badan Bahasa 60% anggarannya dikurangi dari yang sebelumnya. Lalu tidak diperbolehkan 2022 untuk belanja modal, ya, tidak diperbolehkan. Seluruh balai kantor dan Badan Bahasa tidak diperbolehkan belanja modal di 2022, kecuali diberikan dispensasi satu balai, yaitu Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah yang memperbaiki gedung karena rusak diakibatkan gempa Palu di 2019. Harusnya memang tahun ini kantor Sulawesi Tengah diperbaiki, tetapi karena persetujuan anggarannya terlambat, sudah di pertengahan tahun, diperkirakan tidak bisa diselesaikan, sejumlah 4 miliar kalau saya tidak salah. Nah, oleh karena itu tahun depan yang boleh memperbaiki gedung dan lain sebagainya hanya Palu. Kemudian tidak ada belanja kendaraan dinas di 2022. Jadi beruntung misalnya NTT atau beberapa balai lain, kantor lain, misalnya juga Jambi, Gorontalo dan sebagainya, Kalsel yang sudah sempat membelikan mobil dinas di 2020 atau ada yang 2019, ada yang 2018. Tetapi saya ambil contoh misalnya Sulawesi Tenggara yang mereka terakhir membeli kendaraan dinas tahun 2016. Sehingga mereka yang rencananya tahun depan membelikan itu tidak diperbolehkan. Lalu kita diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan. Saya menyampaikan permohonan agar di ruang teknis dan juga di ruang administrasi itu dibelikan AC. Saya sampaikan ke Pak Kaban kemarin itu bahwa di ruang teknis dan di ruang administrasi AC-nya tidak representatif. Nah, saya katakan seyogianya ruang teknis dan ruang administrasi masing-masing dibuatkan 3 AC karena besarnya ruangan dan juga karena banyaknya pegawai yang ada di ruangan itu. Kita tidak minta penambahan anggaran, tetapi silakan dari anggaran itu diperbolehkan untuk beli AC sebagai dispensasi untuk NTT yang sudah sebenarnya bermohon sejak akhir tahun 2020. Dan di 2021 ini juga tidak terpenuhi seperti itu. Itu permohonan. Kenapa permohonan itu disampaikan? Saya sebutkan juga bahwa Ibu Ses tahu persis kondisinya karena melihat ruangan kita waktu dia datang ke NTT bulan April yang lalu. Kan begitu ya. Jadi saya sampaikan Pak Kaban, Bu Ses dengan Bu Margi sudah melihat sendiri ruangannya. Bahkan ketika izin pendampingan ZIWBK bersama tim dari Badan Bahasa merasakan sendiri bagaimana panasnya ruang teknis dan ruang administrasi. Setelah saya menyampaikan permohonan itu, lalu Pak Kaban menanggapi bahwa dia menyampaikan bahwa
bukan di ruang sebelahnya, kan mau ditambah AC kata Pak Kaban, maksudnya di ruangan saya. Saya sampaikan, bukan Prof, cukup di ruang administrasi 3 buah, di ruang teknis 3 buah. Kalaupun tidak bisa 2 buah pun jadi. Nah, lalu Pak Kaban menyampaikan ke perencanaan agar segera menambahkan AC itu buat NTT, agar itu diperbolehkan oleh perencanaan. Pak Kaban sudah mengizinkan ketika itu. Begitu Pak Kaban menyelesaikan jawabannya atas pertanyaan saya, lalu Mas Sunan sebagai koordinator perencana berbicara. Izin Pak Kaban, saya menanggapi sedikit atas yang diusulkan oleh Pak Saiful, meskipun tadi Pak Kaban sudah menyetujui dan memerintahkan untuk menyiapkan itu khusus di penganggaran NTT, tapi perlu saya sampaikan bahwa di RKKL NTT di 2021 ada pemeliharaan AC 12 unit katanya. Bagaimana mungkin kami bisa menyetujui pembelian AC sementara di RKKL-nya ada AC 12 unit, kata Mas Sunan. Nah, lalu dikonfirmasi sama Pak Kaban ke saya pun langsung WA Mbak Tini berapa sebenarnya kondisi AC kita yang sebenarnya. Nah, lalu Mbak Tini menjawab bahwa hitungan AC kita bukan 12. Saya pun menurut hitungan saya tidak 12. Tapi karena di RKKL kita tertuang 12, maka saya minta Mbak Tini menelusuri di mana kesalahan informasi sehingga di RKKL kita tertulis 12 buah AC. Akhirnya ditunda sementara persetujuan pembelian AC itu karena kita masih punya AC 12. Itu hasil rapat yang waktu itu. Sembari Pak Kaban masih memberi kesempatan untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan terkait 12 AC yang ada di RKKL 2021 itu. Nah, jadi nanti ke Mbak Tini, karena juga Mbak Tini adalah peralihan dari Mbak Hesti, sementara Mbak Hesti juga masih posisi sakit, kemudian juga ada Kak Iwa yang sekarang mengurusi RKKL dan perencanaan, dan itu adalah peralihan dari Mas Salim. Coba nanti kita sama-sama kita telusuri bersama di mana miss sehingga terjadi perbedaan jumlah AC itu. Nanti kita buatkan kronologisnya lebih lengkap, lebih jelas sehingga Pak Kaban tahu duduk persoalan dari 12 AC yang muncul itu sebenarnya seperti apa kronologisnya. Karena di RKK kata Mas Salim melalui BMN, melalui Mbak Tini, AC kita hanya tercatat 3. Jadi dari 3 melompat ke 12, lalu setelah ditelusuri, dihitung-hitung, sebenarnya jumlahnya masih beberapa versi. Ada yang menyebut 7, ada yang menyebut 8. Mbak Tini menyampaikan 6, 2 yang bagus, lalu 4 diusulkan untuk penghapusan atau rusak. Nah, jadi nanti ini harus jelas kronologisnya, sebenarnya seperti apa. Kalaupun misalnya bisa saja itu salah hitung, misalnya karena di ruangan itu ada juga AC yang masih milik LPMP, jadi nanti itu harus jelas mana, atau memang mungkin bisa saja kita punya AC 12, tetapi 12 itu adalah catatannya saja. Tetapi hanya tinggal bangkai misalnya di gudang dan lain sebagainya, itu nanti harus kita ulang usulkan kronologisnya. Kalaupun ternyata yang baik AC-nya hanya ada 2 di UKBI, 1 di ruangan saya, ada 2 AC di ruangan administrasi, itu dua-duanya tidak layak, ada 3 AC di ruangan teknis, tetapi yang punya kita hanya ada 2, yang satunya adalah punya LPMP, nanti itu harus dijelaskan secara kronologis sehingga terceritakan dengan baik kronologis AC pemeliharaan yang 12 itu seperti apa.
Nah, kemudian nanti kalau Mbak Esti sudah sembuh atau juga Mbak Umi misalnya PPK, nanti jangan dilaporkan pemakaian pemeliharaan AC yang 12 itu, karena memang bukti AC-nya tidak sampai seperti itu. Jadi jangan sampai membayar. Nanti juga menjadi catatan bagi Kak Iwa, kalau nanti misalnya ini sudah jelas kronologisnya seperti apa, maka nanti misalnya katakanlah yang benar AC kita 6, maka berarti 6 itu nggak digunakan lagi. Nah, 6 itu nanti bisa dialihkan untuk penganggaran pemeliharaan yang lain kalau boleh. Tapi yang jelas bukan untuk pemeliharaan 2 buah AC agar kita tidak salah membayar, itu satu. Yang kedua, agar jangan gara-gara data itu muncul 12 sehingga kita tidak diperbolehkan membeli AC. Karena kan dalam catatan BMN pusat kita punya AC 12, bagaimana mungkin kita bermohon membelikan AC? Karena ruangan kita kan sangat terbatas. Jadi kalau 12 AC itu sebenarnya harusnya perpustakaan sudah ada AC-nya, kemudian teknis AC-nya sudah bagus, administrasi juga. Bahkan di ruangan saya bisa dibuat 2 AC, di UKBI juga bisa dibuat 3 AC. Jadi nanti itu harus dijelaskan dulu kronologisnya. Mbak Tini, pastikan kalau itu semua sudah ditemukan datanya, nanti diusulkan ulang penghapusan yang lain-lain itu, agar nanti akhirnya tersisa dalam catatan BMN AC kita yang posisi baik hanya ada 2, yaitu yang di ruang UKBI. Yang lain-lain dari segi usia, dari segi yang lain sudah layak untuk dihapuskan. Mungkin itu nanti terkait dengan AC. Jadi teman-teman, saya pastikan tahun ini tidak bisa kita beli AC, walaupun dulu saya sudah sempat menjanjikan, mengusulkan dan lain sebagainya, tetapi di 2021 ini kita tidak bisa beli AC, dan 2022 juga tidak muncul di anggaran kita AC, maka teman-teman harap bersabar, kita rapikan dulu data itu, baru nanti kita usulkan ulang. Mudah-mudahan kalau nanti bisa secepatnya itu diselesaikan oleh Mbak Tini, nanti kita bisa, mana tahu masih bisa mengusulkan ulang kalau ada perubahan atau kalau ada revisi yang memungkinkan di tahun 2022. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ke teman-teman, karena AC ini adalah sudah persoalan, karena teman-teman kemarin juga waktu ada Bu Margi dan lain sebagainya yang hadir, merasakan sendiri bagaimana panasnya ruangan itu. Itu sebenarnya di ruangan teman-teman. Kalau di ruangan saya malah saya sering membuat suhunya lebih panas, bahkan sering saya matikan karena bagi saya 1 AC itu sudah terlalu dingin. Mungkin itu Mbak Tini nanti menuntaskan ini, berkoordinasi dengan Kak Iwa dan Mas Salim, di mana dulu tidak match-nya data itu, dan itu kita buatkan dalam sebuah berita acara agar memang jelas bahwa AC itu riwayatnya ya seperti itu, dan biar bisa kita menghapus dan bisa mengusulkan di tahun 2022. Terima kasih untuk teman-teman. Laporan-laporan yang belum segera dilengkapi, mana yang kurang dan lain sebagainya dicicil agar nanti kita tidak bertumpuk-tumpuk pekerjaan yang harus kita lakukan. Terima kasih, itu saja. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om, santi, 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 om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Terima kasih. Terima kasih atas arahan yang diberikan oleh Bapak Saiful. Saya ucapkan terima kasih juga atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sebelum meninggalkan ruangan Zoom, dipersilahkan untuk Bu Lina mengambil tangkapan layar dulu. Baik, Bapak Ibu, mungkin saya hitung untuk hitungan ketiga, silakan untuk dinyalakan kameranya.
1, 2, 3. Oke, sudah Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Mbak Lina. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salve. Salam Waalaikumsalam. sehat selalu. Mohon izin sebelum meninggalkan room, Bapak Ibu, kan sudah selesai menanggapi terkait yang tadi yang disampaikan Pak Saiful. Mungkin perlu saya sampaikan kronologinya. Mohon izin ya Pak Saiful ya. Sebentar Mas, kurang jelas suaranya. Ya, mohon izin Pak untuk menanggapi. Ya, silakan. Jadi setelah saya cek, saya periksa, memang dari 2020 itu yang dianggarkan untuk perawatan AC hanya ada 3, dan memang dari awal data untuk perawatan AC masih belum sinkron dengan data BMN begitu. Nah, dari tahun 2019 itu kan ada ketambahan lab UKBI begitu kan. Kemudian waktu itu mengapa jadi bisa muncul 12 ketika ada penyusunan di tahun 2020 dan 2021 kami kan diminta data seperti yang mungkin Pak Saiful juga tahu, ketika di perencanaan itu data diminta secara cepat dan mendadak begitu kan. Waktu itu saya minta akumulasi datanya itu dari BMN ditambah lab UKBI, karena waktu itu lab UKBI tercatat bukan sebagai satu paket, tapi sebagai satuan-satuan terpisah untuk komputer dan juga AC begitu kan. Saya tanya secara singkat dan cepat berapa jumlah AC kita, berapa jumlah komputer kita. Sebetulnya data yang tidak match dan sinkron itu tidak hanya di AC, kemungkinan juga di komputer. Di situ di perawatan, kalau saya tidak salah ada 16 komputer, tapi mungkin jumlah komputer kita tidak sebanyak itu. Begitu juga dengan jumlah laptop, karena memang data itu dihimpun tidak sesuai data termutakhir, tapi disusun secara cepat karena kebutuhan penyusunan waktu itu begitu. Mungkin selama ini belum muncul masalah karena memang penggunaan perawatan AC biasanya tidak sampai di angka itu begitu. Kalaupun tidak terpakai biasanya dialihkan ke kendaraan dan lain sebagainya. Hanya mungkin kali ini muncul masalah ketika kita konsen ke sana dan dituntut untuk menyamakan dengan data di BMN gitu. Kalaupun diminta untuk ini siapa yang miss, ya jujur saja yang miss memang saya waktu itu, karena saya langsung saja mengakomodasi data dari BMN itu, kemudian saya tambah data dari lab UKBI. Saya tambahkan langsung aja, saya masukkan ke RKKL. Itu kronologinya seperti itu, Pak. Kalau misalkan memang itu menjadi masalah, saran teknis dari saya, memang perbaikannya mungkin ada di RKKL-nya. Jadi RKKL-nya disesuaikan dengan data BMN sekarang. Saya pikir yang tidak match ada 3 bahkan, laptop, komputer, dan juga AC. Mungkin itu yang perlu disesuaikan. Itu karena kemarin yang rusak juga masih dihitung, begitu kan? Yang mungkin mau dihapus juga masih dihitung. Mungkin itu perlu disesuaikan, dicocokkan. Itu Bapak. Terima kasih. Lagi dari Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan apel pagi pada hari Rabu, yaitu tanggal 4 Agustus 2021. Acara pada pagi hari ini yaitu kita akan membaca teks Pancasila
yang akan dipandu oleh Ibu Hanifah. Bapak Ibu peserta dimohon mengikuti, tetapi posisi mikrofon tetap mute. Baik, kepada Ibu Hanifah dipersilahkan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Izinkan saya Mohon maaf, sepertinya sedang gangguan jaringan di kantor. Mbak Lina bisa dengar suara saya? Bisa, tapi suara Kak Nita tadi putus-putus. Kak Nita terlempar. Oh, Tunggu. atau pakai ini Bu Christine punya akun. Kanita baru mau masuk. Oke, ditunggu. Sinyal. Akan 10 KBNTT 2021. Mohon maaf karena jaringan terlempar keluar. Baik. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. baik. Terima kasih kepada Ibu Hanifah. Untuk acara selanjutnya, yaitu apabila ada pengumuman dari Bapak Ibu, apakah ada yang ingin menyampaikan pengumuman atau pengarahan? Ya, mungkin Mbak Tika, Bapak Ibu, teman-teman semua,
Kak Iwa sudah ada bagikan latar belakang, salah satunya yang sudah dipakai Mas Judi, latar belakang warna ungu. Silakan untuk setiap harinya apel digunakan latar belakang tersebut. Mungkin hari ini bisa dicoba, nanti biar saya coba untuk tangkap layar untuk dilampirkan di grup kantor begitu. Bapak Ibu. Oh ya, baik Mbak Lina. Untuk Bapak Ibu dipersilahkan untuk Loh, Mbak Risa mukanya gak kelihatan. Matanya gak ketok. Gak bisa. Mbak Risa kok jadi X-Men begitu ya? Gak bisa. Kayaknya ya. ini mukamu nyaru sama warna tembok. Gitu ya. Mukamu muka tembok, Mbak Farisa. Nggak bisa ini kakak. Kak Iwa bisa jungkir gitu ya Kak Iwa ya? Mohon izin kalau latar belakang saya keluarga Islami gimana? Boleh, tapi di Zoom yang lain ya Mas Salim. Keluarga tidak mampu, Mas. Latarku tidak strong. Iya, kan kita punya keparo, apel. Paru. Apel. Mungkin pengarahan dari Bapak Saiful kepada Bapak Saiful dipersilahkan. Ya baik, teman-teman semua tetap semangat, tetap jaga kondisi tubuh, jaga kesehatan, pokoknya jangan sampailah sebisa mungkin jangan sampai terpapar ya, karena terkadang bagaimanapun kita menjaga dengan baik, ada saja alasan virus ini untuk terpapar dengan kita. Tadi malam ibu diantar ke rumah sakit karena memang selama ini kondisi demamnya, memang selama ini masih di rumah ditahan-tahan. Kia juga begitu, berobat di rumah, istirahat di rumah. Tetapi tadi malam diantar ke rumah sakit. Hari ini keluar hasilnya, mudah-mudahan ya, yang pasti sudah dirawat bersama pasien-pasien lain yang COVID. Jadi teman-teman harus menjaga jangan sampai terpapar ya. Dan yang sudah pernah terpapar pun tetap menjaga diri, jangan sampai terpapar, tetap menggunakan masker, selain menggunakan masker, mencuci tangan dan lain sebagainya. Ada beberapa keluarga di Jambi, keluarga paman juga ada satu rumah yang termasuk selama ini sangat ketat dengan COVID. Sangat ketat dengan COVID, tapi ya kalau tiba masanya ya tetap juga. Karena kadang ada kaitannya dengan kondisi tubuh, kemudian atau interaksi dengan siapapun kita nggak tahu. Yang pasti Delta ini lebih cepat menyentuh siapa saja. Maka ibu-ibu hamil benar-benar tidak usah dulu kemana-mana. Kemudian juga berinteraksi dengan anggota keluarga juga dibatasi. Kalau anggota keluarga itu mobilitasnya banyak, misalnya keluar kemana-mana. Yang punya anak kecil juga dijaga, jangan sampai nanti ada yang terpapar. Jadi teman-teman, mudah-mudahan ya, karena hasilnya belum keluar, mudah-mudahan ibu bukan COVID, tetapi kalau asumsi dari pihak rumah sakit, memang arahnya ke sana. Jadi, dan kondisinya rumah sakit di sana agak susah, karena kamar-kamarnya terbatas. Itu pun kemarin mencari ruang rumah sakit sudah cukup sulit. Saya minta bantuan
wakil wali kota yang kebetulan juga dokter, yang kebetulan juga ikut di Satgas COVID. Sementara ibu itu kan sebenarnya nakes, banyak membantu pasien di puskesmas atau di mana selama ini. Jadi kita tidak tahu terpaparnya di mana, padahal secara vaksin sudah lengkap. Sudah lengkap, ibu kan baru-baru ini ke Kupang, awal bulan kemarin waktu ngantar Bang Arjun. Jadi selalu pesan saya ke teman-teman, saya pun memberikan kelonggaran ya, kelonggaran. Misal kemarin Mbak Christine izin mau jadwalnya vaksin, saya langsung sampaikan silakan. Yang penting jaga protokol, terapkan protokol kesehatan dengan baik. Hari ini juga Mbak Indah izin antar suami untuk kontrol berobat, dan jam 11 sudah kembali ke kantor, saya langsung izin. Pokoknya teman-teman lebih hati-hati, lebih waspada, jangan sampai ada lagi yang terpapar, karena terpapar ini sangat bergantung pada kondisi teman-teman. Tapi yang tetap ngantor ya silakan, apa-apa saja yang bisa dikerjakan, tetapi bukan menjadi sebuah tidak diporsir ya, seadanya saja. Yang penting yang seperti ini selalu kita laporkan, kita apel pagi. Om Andi sudah membuatkan suratnya bahwa kita melakukan bekerja dari rumah atau bekerja dari kantor sebagaimana yang lain. Dan rutinitas apel pagi ini nanti dimunculkan di log hariannya teman-teman, dan ini juga makin kita benahi. Hari ini tampilannya makin bagus karena juga sudah ada tulisan apel paginya, sebagaimana kemarin saya lihat di layarnya Ibu Sesban waktu kami rapat, atau juga di layarnya Ibu Kepala Biro Pertala, Ibu Mustangimah, yang juga ada tulisan apel paginya. Jadi ini menjadi jejak digital bahwa memang kita ngantor, bahwa memang kita bekerja meskipun dari berbagai tempat. Jadi itu arahan singkat dari saya, teman-teman tetap menjaga kondisi kesehatan dengan baik. Yang punya anak kecil, Mbak Indri juga yang punya adik bayi, Hesti yang lagi hamil, Mbak Lina yang lagi hamil, tetap menjaga kondisi kesehatan baik. Desa ini boleh dikatakan yang rutin memakai masker ada Om Pangkul dan Om Erwin. Yang lain mereka biasa-biasa saja, bahkan seolah-olah di desa ini tidak ada bagi masyarakat. Coba dilihat di status-statusnya Bang Erwin, pagi hari di pasar, tidak ada yang pakai masker. Tapi menurut saya sayang sekali kalau warga ini tidak menerapkan protokol kesehatan. Kelak nanti kan sampai juga ke sini kalau mereka nggak menjaganya. Mungkin dibawa yang keluar atau dibawa oleh orang lain yang datang ke sini. Tidak usah jauh, kampung saya jauh sebenarnya. Saya jauh, tapi corona itu sampai juga ke sana. Ada yang menarik dari dialog antara Helmi Yahya dengan kakaknya Tantowi Yahya, Republik Indonesia di Selandia Baru, bahwa bagaimana di Selandia Baru itu yang meninggal karena COVID hanya 27 orang. Dari mana pemerintah Selandia Baru menjaga COVID. Mereka berhasil menghadapi COVID, tetapi mungkin diuntungkan juga karena negara mereka jauh. Jadi kemungkinan sampainya corona lambat. Tetapi karena Indonesia sudah marak, bahkan PPKM-nya diperpanjang terus, karena mungkin ini satu solusi, maka menjaga isi dengan baik. Jangan sampailah kita bertambah lagi yang terpapar, atau yang sudah mereka benar pulih, dan kita yang belum makan ini ya tidak perlu mencoba merasakan semangat saja
Mas Judi, tanya saja Mbak Si, tanya yang lain bagaimana sakitnya, sesak napasnya, dan lain-lain, batuk, flu, demam tinggi dan sebagainya. Jadi benar-benar dijaga, jangan sampai ada yang kena, terutama teman yang di belakang, yang terlalu dekat. Saya lihat ngobrol itu kayak di warung kopi, satu meja ngobrol dekat-dekat tanpa masker, itu berbahaya. Yang di tempatnya Mas Dalut misalnya, kalau kumpul-kumpul di situ hati-hati, terutama pada saat makan di situ jauh-jauhan saja. Sementara ini biarlah kita sombong-sombongan dulu, yang penting menjaga kesehatan dengan baik, biar kita terhindar dari wabah ini. Mungkin itu dari saya kembalikan ke Mbak Kartika ya kalau sekarang. Ya, silakan. Oh, baik, Bapak Saiful, mohon maaf, Mbak Kartika sepertinya terlempar dari Zoom. Mungkin izin saya mengambil alih untuk apel hari ini. Baik, Bapak, terima kasih untuk arahannya. Semoga teman-teman yang sedang dalam masa isolasi diberikan kesehatan, kesembuhan, semoga lekas sembuh, bisa berkumpul bersama teman-teman yang lain. KSD yang ada di rumah sakit juga semoga diberikan kesehatan, biar segera pulih dan bisa kembali berkantor lagi, begitu. Untuk apel hari ini, izin saya menutupnya, begitu Bapak Ibu. Mungkin dengan satu kali tangkapan layar kembali, mungkin izin, silakan dinyalakan kameranya. Saya hitung untuk hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mungkin saya silakan untuk melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Bapak Saiful, terima kasih banyak. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak Ibu semua. Sebelum ditutup tadi, bagaimana cara itunya buat itu? Saya baru cari tutorialnya juga Pak di YouTube Pak. Berarti dimulai dari akun gitu ya? Iya Pak, harus login dulu di aplikasi Zoom-nya masing-masing Pak. Tidak bisa yang langsung instan begitu. Wah, harus login dulu di HP ya? Iya, tapi nanti fitur-fiturnya yang mana saya juga masih belum coba karena saya jarang pakai HP untuk Zoom Pak. Ya, baik. Harus daftar lagi di email enggak kan? Cukup Zoom, cukup login? Cukup login saja Pak. Oh begitu ya, login dari apa ya emailnya ya? Iya, dari HP saja begitu. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama Bapak. Bapak Ibu sekalian, izin saya menutup Zoom untuk pertemuan hari ini. Terima kasih, selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur. Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan apel pagi pada hari Kamis, yaitu tanggal 5 Agustus 2021. Agenda kita hari ini yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Bapak Danes. Bapak Ibu peserta dipersilahkan mengikuti dari tempat masing-masing, namun posisi mikrofonnya dimohon untuk di-mute. Kepada Bapak Danes dipersilahkan. Indonesia tanah airku, tumpah darah. Aku berdiri di panggung Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu Indonesia.
Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeri, bangsaku, rakyatku semuanya. Jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Terima kasih kepada Bapak Danes. Untuk acara selanjutnya yaitu pengarahan dari Bapak Elvi. Halo. Sepertinya jaringan saya tidak stabil. Baik, terima kasih kepada Bapak Danes. Untuk acara selanjutnya, yaitu pengarahan dari Bapak Saiful. Kepada Pak Saiful, dipersilahkan. Selamat pagi Mbak Tika, sepertinya Bapak terlempar dari Zoom. Jaringan parah. Mungkin kalau Abang Erwin bersama Bapak mungkin bisa ditanyakan, mungkin ada arahan, Bang? Ada arahan, Pak? Oh, di sini jaringannya nggak ada. Jadi langsung saja lah. Oh, baik. Silakan. Ya. Ya, baik. Mbak Lina, karena di sini jaringannya tidak stabil, saya hanya mengucapkan salam untuk teman-teman, salam sehat selalu, tetap jaga kondisi kesehatan. Nanti ada rapat terkait arahan bagaimana tugas-tugas kepegawaian. Nanti ada 400 yang bisa diikuti pegawai, selebihnya bisa lewat YouTube. Nah, saran saya kalau bisa teman-teman mengikuti karena ini terkait dengan penilaian ya, penilaian sesama pegawai, penilaian kinerja yang baru. Nanti tautannya saya kirim ke grup kantor pukul 9 WIB, berarti pukul 10 wilayah Indonesia Tengah. Mungkin itu saja, karena itu kegiatannya pukul 10 ini nanti teman-teman silakan mengikuti bagaimana tata cara penilaian kinerja teman-teman. Jadi nanti biar paham, biar tidak salah. Mungkin itu saja Mbak Lina. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua untuk teman-teman. Baik. Terima kasih. Silakan Mbak Kartika. Terima kasih atas arahan yang diberikan oleh Bapak Saiful. Apakah ada informasi lain yang ingin disampaikan? Apabila tidak ada, maka demikian apel kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu, dan saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, salam sehat selalu. Dipersilahkan Mbak Lina untuk menutup Zoom. Baik, Bapak Ibu, untuk tangkapan layar sudah saya ambil. Terima kasih untuk partisipasinya. Izin saya menutup Zoom untuk pertemuan pagi ini. Terima kasih, salam sehat, selamat pagi. Mas Dalut. Silahkan. Baik, terima kasih.
Saya akan membacakan teks Pancasila. 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 1. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih untuk Ibu Hanifah. Untuk acara selanjutnya, mungkin ada pengarahan atau pengumuman dari Bapak Ibu. Baik, kalau tidak ada, demikian apel pada pagi hari ini. Saya akhiri. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Dan saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salve. Salam sehat selalu. Silakan Mbak Lina untuk ditutup. Baik, Bapak Ibu, izin saya menutup Zoom untuk pertemuan hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Jangan lupa screen capture-nya. Screen capture sudah aman. Silakan Bapak Ibu untuk leave atau saya kick dari Zoom ini.